harusnya itu menggiring dan membimbing kita untuk benar-benar itu memperhatikan diri masing-masing. Jadi kita itu harus itu ayo merdi itu dalam bahasa Indonesianya itu apa ya? Meneliti dengan cermat, membimbing dengan cermat diri masing-masing. Karena apa? Itu tadi kullu nafsin bima kasabat rohina. Setiap diri itu bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Kan dalam itu juga laha kasabat wa 'alaiha kasabat. Bagi mereka manusia itu terhadap apa yang dilakukan itu dia bertanggung jawab. Apapun wes, pikiran, ucapan, tindakan. Yang saya bilang, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yang kemarin saya, wala taqfu ma laisa laka bi'ilm, innas sam'a wal basar wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jadi jangan mengikuti apa-apa yang kamu tidak tahu, berita, opini, atau ajaran agama yang kamu tidak tahu tentang siapa yang memberi nasihat atau mengajarkan itu, sampean juga tidak tahu perilakunya tentang guru atau ahli agama yang sampean ikuti petuahnya itu. Kalau sampean tidak tahu perilakunya, sampean tidak tahu bagaimana aslinya, ya jangan mengikuti apa yang sampean tidak tahu. Begitu ayat tadi itu. Wala taqfu ma laisa laka bi'ilm. Kenapa? Inna sam'a, karena sesungguhnya pendengaran, wal basar, dan penglihatan, wal fu'ad, dan bahkan gerakan hati sekalipun. Dulu tiap-tiap itu tadi, dulu ulaika, tiap semua itu tadi, anhu, akan darinya mas'ulah, ditanya semuanya. Detail banget. Jadi kalau di BAP polisi itu kadang hanya perbuatan mencuri gitu aja BAP-nya bisa berjam-jam itu. Ya kan gitu. Kalau BAP-nya mencuri HP gitu aja. Itu BAP bisa berjam-jam itu. Di pemberkasan itu interogasinya bisa berjam-jam itu. Nah, karena ditanya bukan kamu mencuri enggak gitu. Kamu mencuri di mana, sama siapa, milik siapa. Karena bisa jadi melibatkan siapa, jam berapa, pakai apa, wes nggak karu-karuan itu. Kenapa? Polisi akan selalu mencoba mencari informasi lebih dalam, apakah ini jaringan atau dia berdiri sendiri dan sebagainya. Dan padahal besok di akhirat malaikat akan jauh lebih teliti. Bagaimana nggak takut kita. Detail. Iya, saya pernah dampingi tersangka ketika ditanya itu, pertanyaannya detail sekali. Kalau dulu kan pakai ketik manual ya polisi itu ya, sekarang kan udah pakai komputer ya, itu lama sekali. Saya dulu kan pendamping anak jalanan di Surabaya sana, sehingga kadang-kadang anak dampingan kami itu ya tersangkut narkoba, tersangkut pencurian, macam-macam. Kita ada program namanya ABDH, anak yang berhadapan dengan hukum. Jadi itu kita dampingi. Nah, pada saat itu ya kayak ya gitu. Nah, saya juga bayangkan kalau ditanyain manusia berupa polisi yang berupa manusia saja, itu pertanyaannya begitu detail, begitu daki-daki, banyak sekali, apalagi kalau nanti kenapa kayak polisi itu ditanya selain perbuatannya, kronologi peristiwanya, juga ditanya motifnya loh. Ditanya motifnya, apa maksudnya, kenapa begitu gitu. Nah, di akhirat nanti yang disebut fuada
kita atau gerakan hati itu ya itu tadi. Kenapa hatimu kok begitu? Kita suudon saja kena itu di akhirat. Kalau polisi kan nggak mengurusi suudon. Nah, kalau di akhirat suudon diurusi. Kalau polisi di dunia kan mengurusi tentang ria. Ya, diurusi kan nggak kena hukum di akhirat kena. Nah, itu betapa detailnya nanti. Ya Allah, makanya ada seorang yang profesinya penebang kayu itu loh, yang kemudian ikut sayembara untuk mau menemani orang yang meninggal. Ternyata hanya untuk kapaknya saja itu. Pertanyaan malaikat mungkar nakir hanya untuk satu, baru satu. Harta yang berupa kapaknya saja itu 40 hari 40 malam belum selesai pertanyaannya. Satu kapak saja pertanyaannya segitu banyak. Apalagi kalau kita punya pabrik. Kalau kita punya satu istri, satu anak saja pertanyaannya akan luar biasa. Apalagi kita punya anak buah. Apalagi kita jadi kepala RT, jadi kepala desa, kepala negara. Gimana pertanyaannya? Ya. Jadi ini kullu nafsin bima kasabat rahina. Ini menjadi illa ashabal yamin. Kecuali kalau yang sudah di dunia selalu menghisab diri, sehingga di sana hisabnya sebentar. Yakni adalah siapa? Golongan kanan. Ini karena di dunia selalu dihisab. Selalu apa? Diteliti. Nah, tidak semua orang kan bisa meneliti diri sendiri. Nah, sampean di kajian SPMA ini diteliti terus. Sampai males saya. Sampai males saya. Masa kok gini salah, gitu salah. Ya itu namanya diteliti, itu namanya dibimbing. Gitu. Ya, sehingga hasibu, kata Nabi, hasibu, hisablah dirimu itu qabla sebelum antuhasabu, nanti kamu dihisab. Nah, orang-orang ashabul yamin, ya, ashabul yamin ini orang-orang yang jadi golongan kanan karena ketika di dunia itu selalu rajin diri. Sehingga kisahnya di sana, pertanyaannya di sana banyak itu. Karena di dunia selalu mempertanyakan, sampean kok gitu, sampean kok gitu, saya kok gini, loh saya kok gitu. Pertanyaan itu sudah kita lancarkan di dunia. Sehingga pertanyaan di sana dikit. Karena kita selalu di sini itu sudah berperan sebagai mungkar nakir untuk diri kita sendiri loh ya. Ini tadi kok aku ngambil sendok ini dari mana tadi? Gitu kan? Ada orang hanya ngambil untuk gigi, dia lewat rumahnya orang, rumah itu berdinding bambu, lalu karena ada sisa makan atau apa, dia ngambil nyobek apa ya, cuma satu, ya setusuk gigi gitulah dari rumahnya orang. Dan ternyata besok di akhirat ditanya itu, kamu belum izin. Kalau kayak gitu kan, kita akhirnya setiap hari di sini itu, ini tadi dari mana? Minta maaf. Karena kita lewat depan rumah orang yang ada buah apa gitu, ngambil cetet gitu. Iya, ya sadar meskipun kita kenal banget dan kalaupun orang itu diminta ya boleh, tapi kan tetap ditanya itu nanti. Gitu. Jadi itu ditanya semua. Kita tidak sengaja, misalnya tetangga kos-kosan, terus ya mesti sudah akrab sekali, kita bawa sendalnya. Tetap ditanya. Segitu detailnya nanti. Coba bayangkan manusia. Gus kok berat-berat gitu? Lah ya memang begitu dalam Al-Quran.
Itu. Makanya sekarang ini ayo kita memastikan, karena kalau di sana enggak bisa sudah balik. Maka ini ya. Maka orang-orang yang ashabal yamin, orang-orang yang golongan kanan ini, karena sudah pertanyaan ya ada kisah tetap ada gitu. Karena selama di dunia selalu mencari diri. Mereka tinggal fi jannati yatasaalu, dalam surga mereka. Dalam surga. Dan ketika mereka melihat orang-orang yang di neraka, mau dibilang mendalik ya, lalu orang-orang itu orang-orang terdekatnya misalnya Mas Malik, misalnya orang-orang temennya, keluarganya, terus piye dia, perasaannya itu loh, itu kan? Ya tasa'alu, mereka saling bertanya terhadap siapa? Anil mujrimin, orang-orang yang berdosa yang di dalam neraka sakor itu. Tanya, masalahkakum fi sakor, apa yang membuat kamu masuk ke dalam neraka sakor itu? Yang kemarin mengelupaskan kulit itu loh, ternyata neraka sakor itu bisa sampai mengelupaskan kulit, menghancur. Ya. Dalam ayat sebelumnya itu kemarin, ternyata mereka menjawab, mereka menjawab, lam naku minal musallin, kami dulu tidak mengerjakan sholat. Ya, tidak mengerjakan sholat. Sholatnya lalai. Walam naku nut'imu miskin, dan kami juga tidak memberi makan orang miskin. Selalu begitu. Jadi orang kayak misalnya dalam surat wailul likulli humazatil lumazah gitu ya. Bukan Al-Maun, maaf. Itu kan juga begitu, sama itu. Jadi ara'aitalladzi yukadzibu, tahukah kamu siapa orang yang mendustakan agama? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ara'aitalladzi yukadzibu bidin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Orang yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu 'ala ta'amil miskin, dan orang yang tidak menyeru memberi makan orang miskin. Selalu fawailul lil musallin. Jadi sholat itu selalu dihubungkan sebagai ibadah ritual itu dengan ibadah sosial, memberi makan orang miskin. Makanya kalau ahli sholat tapi kemudian dia pelitnya setengah mati, ya tetap aja ini. Nih, walam naku nudha'imu miskin. Kami dulu tidak memberi makan orang miskin. Ini bukan hanya memberi makan orang miskin, tapi simbol dari apa? Ibadah sosial. Simbol dari kita berbaik kepada hablum minan. Nah, ya. Makanya sebanyak mungkin semampu kita lah, semampu kita. Ini saya bersama dulur-dulur dari rombongan SPMA Bali ini, dari Tabanan dan Denpasar, sedang di SPMA cabang Serang mengadakan bakti sosial. Insya Allah nanti ini membagikan 100 paket sembako, 150 pengobatan medis. Ini baru datang tadi malam jam berapa ini? Tadi malam jam 10 ya, perjalanan hampir 26 jam dari Bali. Kasihan ini Mas Malik megangin baunya terus ini. Pas nggak dapat tempat duduk? Nggak dapat tidur sama sekali ya? Alhamdulillah. Oke. Jadi ya ini adalah ikhtiar kita semua ya. Kemarin di Tabanan sudah alhamdulillah luar biasa mengadakan baksos juga untuk syiar di Wantilan atau tempatnya Panjang. Untuk syiar inilah kemarin waktu itu juga klien dinasnya nelpon saya langsung itu, Astungkara Suksma Gus,
Terima kasih atas bantuan dan persaudaraannya. Semoga langgeng katanya. Jadi kita dalam menuju ashabul yamin itu enggak hanya sekedar sesuatu yang basa-basi. Di aplikasi semaksimal mungkin atau ya habis makannya lah. Alhamdulillah ya. Nah ini juga ada dari jamaah Tangerang, ada dari jamaah Bogor, dari jamaah Bekasi. Pada datang alhamdulillah. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin, dan kami dulu tenggelam di dalam orang-orang yang tenggelam. Maksudnya ini yang biasanya yang kedua itu tentang orang-orang yang tersesat itu sebagai orang-orang yang tenggelam. Aku selalu tahu, melihat orang salah dosa sesat, itu jangan dibenci. Karena mereka itu seperti anak kecil yang kecegur atau tenggelam di dalam sumur atau sungai. Kalau mau menyelamatkan mereka, jangan dilempari batu. Jadi kalau memberi teknologi Quran ini gitu ya. Ini disampaikan juga ternyata mereka yang berada di neraka Sakor ternyata mengatakan kami dulu kunna nakhudu katanya. Kami dulu tenggelam ma'al khaidin bersama orang-orang yang tenggelam. Tenggelam di mana? Bukan kok di air, dalam kesesatan. Jadi kasihan mereka ini. Karena tenggelam yang nggak tahu apa-apa. Makanya kita tolong dulu ya. Melalui faksos, melalui dakwah bilhaq, melalui dakwah bil lisan, dengan tindakan, dengan teladan. Kasihan mereka, kasihan. Apalagi orang-orang yang kita kenal, ya, kerabat, dan seterusnya. Ya, masih ingat kemarin dakwah kita melalui konsep itu loh. Kasur, sumur, kasur, dapur, dan sumur. Kasur ini orang-orang terdekat kita, suami istri, mungkin anak ya. Satu kasur dengan kita. Lalu dapur ini satu rumah, orang-orang yang mungkin makan ada paman, bule, budi bisa jadi satu rumah, saudara itu satu dapur. Nah, sementara satu sumur itu kan kadang ya dimanfaatkan tetangga. Sehingga dakwah kita itu sudah mulai keluar. Orang tetangga, kerabat, bahkan orang lewat. Ya, dari kasur, dapur, sumur. Tingkatan itu. Ya, kasur, dapur, sumur. Kalau sumur ini anggaplah sudah satu orang luar lah. Makanya ku angfusakum wa ahlikum. Nah, ya. Nah, demikian pula menolong orang-orang yang sesat ini. Orang-orang kita lah. Pertama suami istri kita. Kan mereka keluar dari dalam satu perahu yang sama. Nanti kemudian kerabat kita ya. Siapa misanan, saudara, ayah, ibu, adik, dan seterusnya. Setelah itu bisa gabung, masuk lagi, keluar lagi. Apa? Menuju siapa orang yang sesumur, orang yang tetangga kita, teman kita, orang yang terselamatkan ya. Kenapa? Karena mereka dan kami dulu juga mendustakan akan hari kiamat. Mendustakan ini tidak kemudian saya tidak percaya kiamat, saya tidak percaya akhirat, tidak harus begitu. Meskipun bibirnya ngomong percaya akhirat, tapi prakteknya tidak mempersiapkan akhirat. Yo podo mawon sami wae. Gitu loh. Ya, hatta atanal yakin, baru kemudian ketika datang kematian, baru tahu oh benar akhirat itu. Tapi pada saat itu sudah makanya saya tidak bosan-bosannya untuk memperingatkan diri saya, keluarga saya, dan sampean semua tentang persiapan itu ya dulur ya. Jangan bosan ya, supaya menjadi ashabal yamin.
Monggo kalau ada yang ditanyakan silakan. Yang itu atau nyuri dulu waktu kecil, nyuri mangga atau nyuri buah atau memakai sandal teman yang kita tidak izin, itu bagaimana cara menobatinya? Ya, jadi ada dua. Pertama, Allah berfirman gini, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seorang kecuali dengan kemampuannya, termasuk kemampuan kita untuk menobati dosa-dosa yang selama kita sudah maksimal betul. Kita ingat dulu waktu kecil itu kayaknya aku pernah nyuri di sini, datang minta maaf. Kayaknya dulu aku seingat sampean datangi. Betul ini. Dan Pak Guru Mohtar udah ngajak saya itu jalan kaki itu berapa kilometer itu setelah menelusuri perahu dengan dangkal di Jambi itu hanya datang untuk minta maaf kepada seseorang setelah beberapa jam dari Jawa, kemudian perjalanan darat itu minta maaf terhadap orang yang Mohtar itu dulu ingat salah. Nah demikian pula kita tentang itu. Saya itu pernah karena dicontohi Pak Guru gitu nyari orang. Jadi kalau dari kos-kosan saya ke kampus itu dulu naik bis kota. Bis kota itu dulu masih 100 rupiah ongkosnya itu. Antara 100 rupiah sampai 150 rupiah. Rupiah ya. Bukan ribu. Nah, saya ingat ada teman namanya yang pernah pinjam itu. Min, bayarin dulu dong. Gitu. Namanya bayar risik itu kan utang. Bayar risik itu kan utang. Nah, saya ingat betul karena belum bayar itu saya. Jadi saya cari, tidak dapat ketemu, saya cari kontaknya. Akhirnya baru sekian belas tahun kemudian saya dapat kontaknya itu. Untungnya dia masih hidup. Saya telepon, gimana saya bayar ini gitu. Tahu. Ya walaupun kali tapi aku tetap, ya wis gak usah lah, wis apa gitu aja. Ya ketika dia ngomong saya ikhlaskan, berarti nanti di akhirat sudah. Nah kita cari terus Mas Wahyu, jadi semaksimal kita mampu. Kalau sudah kita benar-benar tidak ingat ada lagi, maka doanya jelas, itu baru bisa dipakai doa itu. Rabbana la tu'akhidna inna sina au akhtana. Ya Allah, janganlah engkau tuntut atau bebani aku tentang apa yang aku lupa atau kami lupa. Maksudnya apa? Yang sudah tidak ingat. Nah itu nanti Allah akan mengampuni. Kalau kita sudah maksimal terhadap orang yang dulu mungkin kita ngambil di gedeknya tadi atau apa, semaksimal mungkin kalau kita ingat datang, minta diikhlaskan. Lalu orangnya sudah mati, datang ke kuburnya. Wong Pak Guru Mohtar itu tadi ke Jambi itu minta maaf itu ke kuburnya kok. Orangnya sudah meninggal. Dan ketika kita sudah melakukan itu, insya Allah kemudian akan diambil Allah alih. Kenapa dasar saya Nabi Dawud ketika diminta Allah untuk minta maaf kepada Korea itu satu panglimanya itu, kamu minta maaf, kamu punya salah, datang ke makamnya itu minta maaf. Atas kuasa Allah si Uria ini menjawab, ya saya maafkan. Pulang, begitu pulang nyampe di rumah Nabi Dawud, kamu belum minta maaf. Sudah ya Allah, sana sebutkan apa kesalahanmu. Kamu tadi nggak nyebutkan. Balik lagi, sebutkan kesalahannya. Nah, pada saat itu Uria diam. Tapi kata Allah, sudah kewajibanmu sudah selesai. Kamu tidak ada lagi tuntutan. Jadi arahnya begitu. Arahnya adalah kita harus maksimal berupaya. Ya, masih ada itu tadi Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Itu ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Lagi?
Jelas nggih pertanyaan tadi Mas Wahyu tadi nggih? Jadi arahnya ke sana. Intinya kita benar-benar teliti secara detail apa yang kita lakukan. Apa yang teliti itu di sana diteliti, ternyata masih banyak. Kita nggak bisa apa-apa udah. Mending sekarang berusaha payah itu. Jangan meremehkan. Sing penting iki wis sujud iki wis mesti swarga. Ternyata di sana nggak ada apa-apanya lah ya. Lu dulu katanya Gus ini katanya ya ini ya beli malaikat itu. Malaikat itu karena itu mending kita sendiri sajalah yang meneliti diri kita masing-masing sebelum diteliti di akhirat agar apa persiapan kita matang. Saya rasa itu kalau tidak ada pertanyaan. Oke, mudah-mudahan bermanfaat dan berfaedah dan tetap terus meniti jalan ini seberat apapun dulu renang tetapi Allah ini asalkan bersenang-senang kemudian nanti dia semoga Allah merahmati kita, meridai kita, menuntut kita dalam siratal mustaqim. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Allahumma atina fi man hadayta wa afina fi man tawallait wa qina adhaban barik lana fi ma qadayta wa qina syarra ma qadayta. Astaghfiruka wa atubu ilaika wa sallallahu sayyidina Muhammad. Allahumma adkhilna wa hasin manzilana fi اللهم افتح لنا ابواب السماء ورحمتك ربنا من فاكتبنا مع الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك وارنا مناسكنا وتب علينا انك التواب الرحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب سبحان ربك رب العزه عما يصفون